Nah, kemudian selanjutnya aku akan menjelaskan terkait dengan persyaratan administrasi. Jadi di sini untuk administrasinya ketika kita mau mendaftar GKS itu apa saja yang perlu kita persiapkan. Di sini yang pertama kita harus mengisi formulir pendaftaran GKS. Jadi formulirnya itu nanti akan di-share juga oleh kedutaan, kemudian juga oleh webnya NIIED Study in Korea, nama webnya. Nah, itu akan mereka share ketika masa periode pendaftaran. Dan itu sebenarnya untuk formulirnya itu setiap tahun kurang lebih sama, tetapi untuk amannya lebih baik kita itu mengisi formnya dari form yang terbaru yang dikirimkan atau yang diupload oleh NIID tahun itu. Kemudian selanjutnya ada dua jenis esai, yaitu personal statement dan juga study plan. Kalau untuk personal statement itu kurang lebih adalah terkait hidup kita, tujuan kita, mau bagaimana. Misalnya kayak kita latar belakangnya itu pendidikannya apa, kemudian kita punya prestasi apa aja, apa saja kejadian-kejadian di hidup kita yang membentuk kita. Jadi kalau untuk personal statement sendiri, sebenarnya esai secara bebas gitu ya, kita bisa membuat aja gitu ya si kreativitas kita itu diuji juga di sini gitu. Jadi gimana caranya kita itu bisa bikin personal statement yang menarik dan juga yang bisa meyakinkan si GKS ini, meyakinkan pemberi beasiswa. Sedangkan untuk yang study plan dia itu lebih spesifik kepada rencana kita selama studi di sana. Jadi study plan-nya itu akan dibagi jadi 3 segmen, yaitu yang pertama adalah study plan untuk selama belajar bahasa, jadi study plan belajar bahasa Korea atau bahasa lain. Kemudian yang kedua itu study plan dalam konteks kita melakukan pendidikan untuk di jenjang masing-masing seperti S1, kuliahnya gitu ya, S2, S3. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah yang future plan. Nah, kalau misalnya future plan itu adalah setelah lulus kita itu mau apa gitu, apa yang mau kita lakukan. Nah, untuk study plan ini juga sama untuk format pakemnya itu tidak diberikan. Jadi kita bisa membuat saja, tapi untuk study plan ini lebih beragam ya, teman-teman. Jadi banyak juga para awardee yang membuat study plan-nya itu kayak bentuknya tabel gitu. Jadi dibuat tabel karena biasanya di study plan itu akan sangat mendetail gitu. Jadi ada yang membuat eh, kayak jadwal per minggu mereka mau ngapain aja selama belajar bahasa Korea gitu. Apalagi kalau misalnya belajar bahasa Korea itu mereka kan ada target. Jadi untuk sekolah bahasa itu ditargetkan mereka itu harus bisa lulus topik level 3 di akhir tahunnya. Berarti di akhir dari sekolah bahasa itu mereka bisa lulus atau harus lulus topik level 3 seperti itu. Kalau enggak mereka tidak bisa melanjutkan ke pendidikan atau tidak bisa melanjutkan ke perkuliahan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada surat rekomendasi dari guru atau dosen. Jadi kalau untuk beasiswa GKS sendiri, dia itu lebih menekankan surat rekomendasi dari yang akademik seperti itu. Jadi mereka lebih meminta yang dari sisi akademiknya. Maka dari itu teman-teman bisa untuk yang Nah, kemudian di sini juga ada surat rekomendasi. Nah, jadi kalau misalnya beasiswa GKS sendiri, mereka itu lebih merekomendasikan atau lebih memintanya itu surat rekomendasi dari guru atau dosen, yaitu dari yang pihaknya itu akademik, seperti itu. Meskipun untuk awardee GKS sendiri ada juga yang mintanya itu dari atasan, tapi diusahakan ya teman-teman untuk mintanya itu setidaknya satu dari dosen. Kalau misalnya mau ada tambahan dari atasan itu nggak apa-apa karena di guidelines-nya GKS sendiri itu tuh ada tulisan bahwa mereka itu memintanya yang akademik seperti itu. Nah, terus juga yang diminta oleh GKS sebenarnya itu satu untuk saat ini di tahun ini dia mintanya itu satu surat rekomendasi, tapi ada juga universitas yang memintanya itu dua atau bahkan ada yang minta tiga. Jadi itu teman-teman selain cek guidelines dari GKS harus juga dicek guidelines dari masing-masing universitasnya karena mereka juga ada syarat sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya di sini juga ada transkrip nilai dan juga ijazah yang teman-teman harus legalisir yaitu lewat notaris kemudian diapostil ke Kemenkumham. Kemudian selanjutnya juga sertifikat prestasi jika ada. Yang ini opsional ya teman-teman. Misalnya ada teman-teman ikut lomba atau misalnya ada pernah jadi
mahasiswa terbaik, mahasiswa berprestasi, ada sertifikatnya apapun itu dilampirkan saja. Kemudian selanjutnya di sini ada sertifikat kemampuan berbahasa asing seperti topik yang kemampuan bahasa Korea, kemudian juga ada TOEFL dan IELTS. Nah, ini juga tidak wajib ya, teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman punya saja, tetapi sangat direkomendasikan gitu karena itu akan benar-benar menambah poin teman-teman gitu. Jadi teman-teman akan dapat skor tambahan ketika melampirkan topik TOEFL atau IELTS. Kemudian selanjutnya ada bukti kewarganegaraan. Jadi ini kenapa penting? Karena untuk beasiswa ini sendiri itu tidak boleh apabila kita atau orang tua kita ada yang memiliki kewarganegaraan Korea. Jadi bukti kewarganegaraan ini dia itu yang kita lampirkan bisa kartu keluarga, bisa juga akta kelahiran, bisa juga kalau untuk yang sudah meninggal misalnya orang tuanya pakai akta kematian, bisa pakai paspor dan lain-lain yang bisa membuktikan kewarganegaraan kita seperti itu. Nah, ini juga harus dinotaris dan juga diapostil ke Kemenkumham. Kemudian yang terakhir ada dokumen tambahan sesuai dengan permintaan dari NIID dan kampus. Jadi tadi balik lagi kalau misalnya ternyata ada dokumen tambahan yang diminta, maka itu bisa dilampirkan, apalagi yang dari kampus itu yang harus benar-benar diperhatikan dari kampus dan jurusan, karena suka ada juga misalnya jurusan yang minta portofolio, atau jurusan yang misalnya minta lagi esai tambahan, itu kan bermacam-macam gitu ya, untuk kampus itu punya peraturannya masing-masing, balik lagi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk dicek dari guidelines NIID dan juga guidelines-nya masing-masing kampus.